Tanda-tanda zaman ke-22 oleh Agung Bimo Sutejo, Anggoro Kasih 24 Maret 2026. Pada tanda-tanda zaman ke-22 ini, Kelawu masih dalam proses produksi dan prosesnya kelihatannya lebih cepat daripada wayang. Karena wayang itu belum sadar bahwa bisa memegang senjata, mengambil alih raga orang dan sebagainya. Makhluk yang namanya wayang dan Kelawu yang dimaksud di sini bukan berdasarkan literatur ya, tapi berdasarkan dongeng ARC. Pertama, Kelawu yang sampai di sini adalah Kelawu yang relatif aman, yang terusir karena di sana tidak ada tempat untuk dia, dan di sini ada raga yang bisa diambil alih. Setelah sampai sini, Kelawu yang di sana akan makin banyak datang, maka mulai ada suara-suara aneh secara bertahap dan makin lama makin banyak, dan di mana-mana di semua jam. Dan mulai terdengar secara bertahap suara riuh tanpa diketahui asalnya. Jadi sesuai dengan jongkone Sri Aji Joyoboyo, bakal akeh suara tanpa rupa, sehingga membuat orang jadi mengkorok. Ketika ada tahapan mengkorok, berarti mengkiwo tambaka yang sudah di level tinggi, sehingga degannya lebih banyak. Itu berarti Kelawu sudah mulai nyampe. Biasanya jalan akan terasa agak berat dan gampang lelah secara fisik karena ada yang digendong. Pada posisi ini, pada awalan akan banyak orang yang akan diambil alih. Tapi ini dongeng lo ya, jangan dicari kebenarannya di lapangan. Sehingga kadang-kadang orang yang seharusnya salaman jadi tapokan, yang seharusnya ngelus jadi ninju, atau malah mencelakai dirinya, dan makin lama makin berkembang ke sesuatu hal yang kurang baik. Jadi sekali lagi, ini cuma dongeng lo ya, dan dongeng ini tidak untuk dicari titik kebenarannya. Dan di saat awal akan mulai sering banyak laporan ada orang yang tidur merasa ketindihan, atau istilah bulenya sleep paralysis. Merasa sadar tapi susah bangun, dan seperti melihat sesuatu sambil tidur, seperti tidak menguasai raganya sendiri. Dimulai dari beberapa tempat orang masih bisa bangun, tapi lama-lama akhirnya males dan bosan bangun lagi. Yang jelas banyak orang tiba-tiba secara mental jadi aneh, seperti berkepribadian ganda, karena sebagian waktunya dikuasai oleh pihak lain. Sehingga banyak orang mulai bicara tanpa sadar dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lokal, tapi bukan bahasa Kawi dan yang jelas bukan bahasa Inggris ya. Maka akan terjadi seperti istilah mulutmu harimaumu, dan akhirnya banyak orang yang kena gangguan jiwa tanpa alasan yang jelas karena raganya mulai diambil alih Kelawu. Dan baku hantam tanpa alasan yang jelas justru makin sering terjadi. Dan di saat itu mulai ada banyak huru-hara. Banyak orang mulai tegaan tanpa sadar bunuh orang tanpa alasan. Dan ketika sudah mulai seperti itu, jangan kaget kalau tempat yang biasanya sepi, terus tiba-tiba ada suara mak jelerit. Ada suara orang berteriak di saat-saat yang harusnya hening. Kalau Kelawu yang teriak atau ngomong itu bisa didengar. Kadang-kadang kalau lagi jalan seperti ada yang bisiit tapi nggak ada orang. Di sini perlu yang namanya cumambrahing akatah, artinya bergaul supaya nanti kalau kita bertingkah agak aneh, ada yang ngingetin. Ketika sudah terjadi rebutan tempat karena tempat terbatas, itu mulai benar-benar terjadi sebagaimana yang diingatkan oleh leluhur dulu, yaitu eling lan waspodo. Penting untuk ingat bahwa kamu itu manusia, orang sini. Jadi kalau sampai ngomong memakai bahasa yang bukan orang sini, itu ya hati-hati. Waspodo di situ sebelum menjadi lebih parah. Ngerti-ngerti tiba-tiba sudah nabok orang tanpa sadar kan bisa dikeroyok orang dan lain-lain. Ketika Kelawu sudah di tahap itu, berarti situasi sudah mendekati tahap sangat darurat, karena kendali bukan di diri kita sendiri. Tapi ya dongeng, ojo dipercaya. Yang paling penting dongeng ini jangan dianggap serius. Ketika Kelawu sudah mulai sampai di sini, ketika mengkiwa kurangkah terjadi di mana-mana dan bukan di tempat yang angker, lalu orang-orang fisikawan mulai menyatakan ada perubahan elektromagnetik bumi dan sebagainya, maka itu dimulai adanya mengkorok atau membersihkan dari dalam. Dan di saat-saat ini justru semua yang didasarkan atas seekor jaran dan godong ini bahasa Jawa loh ya, akan justru jadi pusat penyebaran Kelawu. Dan ketika Kelawu menjadi-jadi, secara bertahap akan diberikan kesempatan kepada yang rumongso bisa untuk mengatasi dulu atau malah jadi Kelawu juga. Jadi, sekali lagi ini cuma dongeng, jangan dianggap serius, jangan dicari kebenarannya, ojo dipercaya, ngeyelo wae. Salam nyan.